Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Ningsih dengan NIM 2203316. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai speaker yang mana pada mata kuliah fisika terapan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Emilianur MPD. Baik, untuk pembahasan pertama kita lihat yaitu pengertian speaker. Speaker adalah perangkat output yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara. Speaker mengubah sinyal audio digital atau analog menjadi suara yang dapat didengar oleh manusia. Biasanya, speaker digunakan dalam berbagai perangkat seperti komputer, televisi, ponsel, dan sistem audio untuk memutar musik, video, atau panggilan suara. Secara umum, speaker terdiri dari beberapa komponen utama seperti kon atau kerucut, magnet, dan kumparan suara. Nah, ketika sinyal listrik melewati kumparan medan magnet dihasilkan yang menyebabkan kon bergetar. Getaran ini kemudian menggerakkan udara di sekitarnya menciptakan gelombang suara yang terdengar oleh telinga manusia. Adapun macam-macam speaker yaitu subwoofer, yang mana jenis yang pertama ini juga kerap digunakan pada sound system panggung. Speaker ini biasanya akan dikombinasikan dengan beberapa jenis speaker lain agar bisa menghasilkan suara yang bagus. Bisa kita lihat pada gambar yang pertama, speaker subwoofer mampu menghasilkan frekuensi suara di antara angka 20 Hz hingga 200 Hz. Subwoofer sendiri merupakan penghasil suara untuk nada rendah. Apabila dibandingkan dengan speaker lainnya, maka sebuah file memiliki ukuran yang lebih besar. Salah satu fungsinya adalah memproduksi 2 hingga 3 oktav rendah daripada pendengaran manusia. Nada tersebut dikenal dengan bass atau subbass. Yang kedua yaitu woofer. Bisa kita lihat pada gambar. Nah, jenis speaker selanjutnya biasanya pada sound system adalah woofer. Sekilas woofer memang mirip dengan subwoofer. Woofer sendiri mampu menghasilkan frekuensi suara rendah antara 40 hingga 1000 Hz. Namun ada juga yang bisa memproduksi 20 sampai 2000 Hz. Nah, selanjutnya ada mid range yang sedikit berbeda daripada beberapa jenis sebelumnya. Speaker mid range justru dirancang agar bisa menghasilkan suara dengan rentang frekuensi 500 Hz sampai dengan 5000 Hz. Keberadaan speaker ini mampu menghasilkan suara yang terdengar lebih fokus dan jelas. Selanjutnya ada tweeter. Nah, speaker tweeter yang merupakan jenis terkecil. Tweeter sendiri juga dikenal sebagai speaker treble. Nama tersebut diambil karena bisa mewakili suara nada tinggi yang dibuat beberapa burung. Nah, jenis speaker ini pada assistant event biasanya akan menghasilkan frekuensi suara hingga 3500 Hz sampai 20 kHz. Selanjutnya itu ada full range. Nah, bisa kita lihat pada gambar terakhir. Selain beberapa model yang lainnya, ternyata ada juga beberapa jenis sound system yang menggunakan model speaker full range. Speaker ini bisa bekerja pada frekuensi yang sangat lebar, mulai dari frekuensi berukuran 40 Hz sampai 2 kHz. Dengan begitu, speaker full range bisa menghasilkan suara rendah dan tinggi sekaligus. Selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip kerja dari speaker. Speaker adalah perangkat elektronika yang terbuat dari logam dan memiliki membran kumparan serta magnet sebagai bagian yang saling melengkapi. Tanpa adanya membran, sebab speaker tidak akan mengeluarkan bunyi, demikian juga sebaliknya. Fungsi tiap bagian pada speaker saling terkait satu sama lain. Ronde speaker coil berputar bolak-balik kembali ke posisi semula dan seterusnya. Garis gaya magnet standar berasal dari magnet permanen dan kumparan. Kedua magnet ini yaitu elektromagnet kumparan dan magnet permanen berinteraksi satu sama lain seperti interaksi dua magnet pada umumnya. Kutub negatif magnet permanen menarik kutub positif elektromagnet, dan kutub negatif magnet permanen tidak menerima kutub negatif elektromagnet. Ketika arah kutub elektromagnetik berubah arah dan kekuatan tarikan juga berubah, jadi arus bolak-balik mendorong dan menarik antara kumparan suara dan medan magnet. Lingkaran ini dengan cepat mendorong koil maju mundur. Saat koil bergerak, ia mendorong dan menarik kerucut speaker. Itu mampu menggentarkan udara di depan speaker menciptakan gelombang suara. Nah, prinsip kerja speaker didasarkan pada interaksi elektromagnetik antara kumparan suara atau voice coil dan magnet permanen. Ketika sinyal listrik
dari amplifier dialirkan ke kumparan, arus listrik tersebut menciptakan medan magnet di sekitar kumparan. Medan magnet ini berinteraksi dengan medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen di speaker. Interaksi antara kedua medan magnet ini menyebabkan kumparan bergerak maju dan mundur seiring dengan perubahan arah arus listrik. Nah, gerakan bolak-balik kumparan ini mendorong dan menarik membran atau conpaper yang terpasang padanya, menggetarkan udara di sekitarnya dan menghasilkan gelombang suara yang sesuai dengan sinyal listrik yang diterima. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam manfaat penggunaan speaker. Adapun manfaat penggunaan speaker yang pertama yaitu media pembelajaran. Nah, speaker dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pendidikan, khususnya untuk menjelaskan konsep-konsep fisika seperti medan magnet. Suara yang dihasilkan oleh speaker bisa menjadi media interaktif yang membantu siswa lebih mudah memahami materi. Nah, selanjutnya itu konversi energi listrik ke energi suara. Speaker berfungsi untuk mengubah sinyal listrik dari amplifier menjadi getaran suara yang dapat didengar oleh manusia melalui proses induksi elektromagnetik. Hal ini memungkinkan penggunaan speaker dalam berbagai perangkat elektronik seperti televisi, komputer, dan telepon. Selanjutnya itu pengembangan kreativitas teknologi. Speaker juga dimanfaatkan dalam pengembangan teknologi seperti praktikan speaker Bluetooth. Ini membuka peluang bagi mahasiswa atau pengembangan untuk berinovasi dalam desain dan penggunaan bahan yang bervariasi. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan speaker. Pada kelebihannya terdapat yang pertama kualitas suara tinggi, yang kedua volume yang kuat, yang ketiga mendukung berbagai format audio. Nah, speaker modern mampu mendukung berbagai format audio termasuk digital yang memungkinkan pemutar media untuk menikmati musik dengan kualitas terbaik. Selanjutnya, fleksibilitas penggunaan, interaksi dengan teknologi, desain yang menarik. Nah, untuk kekurangannya, adapun kekurangan yang pertama ukuran dan probabilitasnya. Selanjutnya itu harga speaker premium yang seringkali cukup tinggi yang bisa menjadi hambatan bagi konsumen dengan anggaran terbatas, dan penggunaan sistem audio yang kompleks juga bisa menjadi tantangan terutama bagi mereka yang kurang berpengalaman dalam teknologi audio. Selanjutnya itu perkembangan speaker dari masa ke masa. Nah, yang pertama itu speaker dinamis tahun 1920-an. Speaker dinamis menjadi salah satu inovasi pertama dalam teknologi audio. Speaker ini menggunakan magnet untuk menggerakkan membran yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara. Dengan desain yang relatif sederhana, speaker dinamis menjadi standar dalam sistem audio pada masa itu dan masih digunakan hingga kini. Yang kedua yaitu speaker tabung pada tahun 1930-an. Speaker tabung yang lebih besar menawarkan kualitas suara yang lebih baik meskipun ukurannya cenderung lebih berat dan kurang portabel. Yang ketiga yaitu speaker aktif tahun 90-an yang mana dilengkapi dengan amplifier internal sehingga memungkinkan pengguna untuk menghubungkannya langsung ke sumber audio tanpa memerlukan perangkat tambahan. Hal ini memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam penggunaannya. Selanjutnya itu speaker digital tahun 2000-an. Dan speaker digital ini mulai banyak digunakan yang mana memanfaatkan pemrosesan sinyal digital atau DSP untuk meningkatkan kualitas suara dan mengurangi distorsi. Selanjutnya speaker nirkabel tahun 2010-an yang memberikan kebebasan bagi pengguna untuk memutar musik dari perangkat seperti smartphone dan tablet tanpa kabel yang mengganggu. Nah, konsep ini semakin populer karena menawarkan kenyamanan dan portabilitas yang tinggi. Selanjutnya itu adapun komponen-komponen speaker. Yang pertama ada membran, yang mana membran adalah komponen yang bergetar untuk menghasilkan gelombang suara. Ketika arus listrik dari amplifier mengalir melalui kumparan suara, membran bergerak maju dan mundur, menciptakan tekanan udara yang menghasilkan suara. Yang kedua ada kumparan suara, terletak di dalam medan magnet dan menerima sinyal listrik dari amplifier. Selanjutnya ada magnet. Magnet tetap menyediakan medan magnet yang diperlukan untuk kumparan suara. Nah, interaksi antara medan magnet ini dan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik di kumparan suara menciptakan gerakan yang menghasilkan suara. Selanjutnya ada bingkai atau frame, yaitu struktur dasar dari speaker yang menahan semua komponen lainnya.
Adapun suspensi, surround, dan speeder yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama uron, yaitu bagian elastis yang mengelilingi tepi membran yang memungkinkan gerakan membran maju mundur dengan bebas. Yang kedua yaitu speeder, bagian yang menahan kumparan suara pada posisinya dan membimbing pergerakan kumparan sekaligus memberikan dukungan tambahan. Adapun selanjutnya yaitu port atau bass reflect port. Pada beberapa speaker terdapat port yang dirancang untuk meningkatkan respon bass. Nah, port ini memungkinkan udara keluar dan masuk dari dalam kotak speaker dan membantu memperkuat frekuensi rendah dan meningkatkan efisiensi speaker. Selanjutnya ada kabel dan terminal konektor yang mana digunakan untuk menghubungkan speaker ke sumber audio atau amplifier. Selanjutnya ada filter atau crossovers. Dalam speaker yang lebih kompleks, sistem multi-driver, filter atau crossover digunakan untuk membagi sinyal audio menjadi beberapa rentang frekuensi. Nah, filter ini memastikan bahwa setiap driver hanya menerima frekuensi yang sesuai untuk menghasilkan suara yang optimal. Selanjutnya ada tweeter, yang mana tweeter adalah komponen yang dirancang untuk memproduksi frekuensi tinggi. Mereka biasanya lebih kecil dibandingkan dengan woofer dan bertanggung jawab untuk menghasilkan detail suara di bagian treble. Selanjutnya ada woofer, adalah komponen yang dirancang untuk memproduksi frekuensi rendah. Nah, woofer ini lebih besar dan mampu menghasilkan suara bass yang dalam dan kaya. Selanjutnya itu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu speaker merupakan perangkat audio yang kompleks yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara. Yang kedua, melalui interaksi antara kumparan suara dan medan magnet, speaker menghasilkan getaran yang mampu menggentarkan udara, menciptakan suara yang dapat didengar. Yang ketiga, speaker memiliki berbagai manfaat termasuk sebagai media pembelajaran, alat konversi energi listrik menjadi suara, dan pengembang kreativitas teknologi. Yang keempat, meskipun memiliki banyak kelebihan seperti kualitas suara tinggi dan fleksibilitas penggunaan, speaker juga memiliki kekurangan termasuk ukuran dan probabilitas yang terbatas serta potensi polusi suara saat digunakan pada volume tinggi. Yang kelima, perkembangan teknologi speaker dari era analog ke digital serta munculnya speaker pintar menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pengalaman audio yang semakin kreatif. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.